Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru dengan channel Sahabat Pena 71. Bapak Ibu Guru, kita akan melanjutkan mengenai pembuatan laporan tugas tambahan sebagai guru piket. Dalam laporan tugas tambahan sebagai guru piket ini, Bapak Ibu, semua ada struktur yang bisa dipedomani. Nah, Bapak Ibu, seperti apa struktur laporan dan contoh laporan? Bapak Ibu bisa ikuti, simak video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu, seperti biasa, silakan bagi yang belum menyentuh subscribe untuk bisa menyentuh terlebih dahulu dengan lonceng bergetar, sehingga nanti Bapak Ibu akan selalu mendapatkan notifikasi dari channel ini jika channel ini mengunggah video berikutnya. Nah, selanjutnya mari kita masuk pada tayangan berikutnya. Dasar hukumnya Bapak Ibu mengenai tugas tambahan sebagai guru piket. Yang pertama adalah Perdirjen GTK nomor 7607 dan seterusnya. Di sini Bapak Ibu akan menemukan tugas kita sebagai guru piket yang merupakan komponen penting di dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dasar hukum yang kedua Bapak Ibu adalah Permendikbud nomor 15 tahun 2018 bagian bawah Bapak Ibu nomor 12, semua jenjang baik dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK adalah tugas guru piket di sini Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu cover Bapak Ibu. Cover laporan tugas tambahan sebagai guru piket. Judul, kemudian di sini ada logo sekolah, ada identitas Bapak Ibu dan identitas tempat kita. Berikutnya, lembar pengesahan disahkan oleh kepala sekolah, diisi identitas pelapor. Pembuat laporan ini Bapak Ibu, silakan identitasnya ditulis di sini. Kemudian ada kata pengantar, ditutup dengan tanggal penyusunan laporan ini dan nama penyusun. Selanjutnya daftar isi Bapak Ibu, mulai dari halaman judul, bab 1 pendahuluan, bab 2 program kerja guru piket, bab 3 realisasi program kerja guru piket, bab 4 penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Inilah daftar isi tugas kita sebagai guru piket. Kita masuk bab 1, pendahuluan. Pendahuluan seperti biasa akan berisi terkait latar belakang, kemudian maksud dan tujuan pelaporan tugas sebagai guru piket, lalu yang ketiga uraian tugas dan fungsi guru piket. Berikutnya bab 2 adalah program kerja guru piket, mulai dari A sampai F Bapak Ibu. Silahkan disiapkan materinya. Kemudian setelah bab 2 kita masuk bab 3 adalah realisasi tugas tambahan guru piket. Hari tanggal, nama guru piket, A adalah meningkatkan pelaksanaan keamanan dan seterusnya. Maka deskripsi kegiatannya ini, hasil yang dicapai ini, kendalanya ada tidak, lalu tindak lanjutnya apa, rekomendasinya untuk apa, kepada siapa. Bisa dibuat tabel,
bisa dibuat laporan biasa. Ini yang A, kemudian yang B dan seterusnya nanti bisa dilihat pada contoh laporan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah bab 4, penutup. Silahkan laporan ini ditutup dengan sebaik-baiknya. Kemudian jangan lupa untuk meminta kritik saran kepada para pembaca. Selanjutnya lampiran Bapak Ibu. Di sini lampirannya ada SK tugas tambahan, daftar piket guru, daftar buku tamu, daftar kehadiran guru, daftar laporan kehadiran kelas, dan catatan peristiwa. Selanjutnya ada dokumen kegiatan guru piket. Ini adalah jadwal guru piket pada hari Senin sampai hari Jumat. Ini jika melaksanakan 5 hari kerja. Jika di sekolah Bapak Ibu melaksanakan 6 hari kerja, silahkan menyesuaikan. Selanjutnya adalah dokumen foto saat melaksanakan tugas sebagai guru piket. Kemudian di sini ada buku piket sekolah. Dan mari kita lihat Bapak Ibu, seperti apa contoh laporan yang bisa nanti Bapak Ibu download, Bapak Ibu edit, dan bisa Bapak Ibu tambah kurangkan. Nah, ini Bapak Ibu contoh laporan tugas tambahan sebagai guru piket. Bagian depan, bagian pertama adalah cover. Cover seperti biasa, judul, logo, nama guru piket, kemudian identitas tempat. Berikutnya adalah lembar pengesahan. Silakan di sini ditulis Bapak Ibu guru selaku petugas piket, kemudian ditutup dengan tempat dan tanggal. Lalu di sini adalah kepala sekolah yang mengesahkan. Setelah lembar pengesahan, yaitu kata pengantar Bapak Ibu. Silakan, jika cocok dengan kalimat ini, Bapak Ibu bisa menggunakannya, dan jika tidak cocok, bisa Bapak Ibu edit. Setelah kata pengantar, yaitu daftar isi Bapak Ibu ini. Ya, jadi daftar isi mulai dari halaman judul sampai terakhir lampiran, mulai dari bab 1 pendahuluan, bab 2 program kerja guru piket, bab 3 realisasi, bab 4 tantangan dan rencana tidak lanjut, bab 5 penutup, daftar pustaka, dan lampiran. Kita masuk bab 1 Bapak Ibu, pendahuluan. Seperti ini Bapak Ibu pendahuluannya. Mulai dari latar belakang, maksud dan tujuan laporan guru piket, kemudian ada uraian dan tugas fungsi guru piket seperti ini Bapak Ibu. Kemudian setelah uraian tugas guru piket, yaitu bab 2 seperti ini Bapak Ibu. Di bab 2 ini kita lihat ada program kerja guru piket. Program kerja guru piket mulai dari jenis kegiatannya, silahkan ditulis. Kemudian rencana bulan pada semester Januari sampai Juni. Lalu di sini ada kolom-kolom setiap kegiatan. Jika terlaksana dicentang Bapak Ibu pada setiap bulannya. Dan akhirnya ditutup dengan tanda tangan kepala sekolah stempel, dan di sini ada tanda tangan Bapak Ibu guru. Setelah bab 2, bab 3 seperti ini Bapak Ibu. Realisasi tugas tambahan guru piket. Di sini Bapak Ibu, hari, tanggal, dan nama guru piket harus tertulis jelas. Lalu realisasi yang pertama adalah A.
meningkatkan pelaksanaan keamanan, dan seterusnya, maka di sini Bapak Ibu bisa mengisikan deskripsi kegiatannya apa, hasil yang dicapai seperti apa, kendalanya ada tidak, lalu tindak lanjut dan rekomendasi. Seperti ini. Silahkan disesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing. Setelah bab 3A, selanjutnya adalah B, menerima dan mendata tamu sekolah. Seperti ini tabelnya. Lalu C, mengkoordinasikan guru pengganti bagi kelas yang gurunya berhalangan hadir. Dan D, mencatat dan melaporkan kasus-kasus yang bersifat khusus kepada kepala sekolah. Kurang lebih jurnalnya adalah seperti ini, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah yang E, melakukan kegiatan lainnya yang terkait dengan tugas guru piket. Deskripsi kegiatannya apa, keterangannya boleh diisi untuk mendukung deskripsi kegiatan ini. Lalu ditutup dengan tanda tangan kepala sekolah stempel dan nama guru piket. Setelah selesainya tugas dari bab 3 Bapak Ibu, kita masuk pada bab 4. Bab 4 adalah tantangan dan rencana tindak lanjut. Tantangan dalam tugas guru piketnya apa? Silahkan diuraikan di sini. Kemudian rencana tindak lanjutnya seperti apa? Silahkan ditulis di sini. Ini adalah bagian setelah melaksanakan realisasi tugas sebagai guru piket. Kira-kira seperti ini untuk rencana, tantangan, dan rencana tindak lanjutnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya adalah penutup bab 5 Bapak Ibu. Ini sudah hampir akhir. Setelah penutup, maka kita isi dengan daftar pustaka seperti ini Bapak Ibu. Berikutnya foto kegiatan pelaksanaan piket Bapak Ibu. Di sini ada jadwal pelaksanaan piket. Di sini ada foto kegiatan piket, ada buku piket Bapak Ibu. Dan dengan berakhirnya tayangan pada foto kegiatan piket ini Bapak Ibu, maka selesai pula lah laporan tugas tambahan sebagai guru piket. Silakan Bapak Ibu tinggal mendownload, kemudian mengisi identitas Bapak Ibu dan melengkapi data-data yang diperlukan sesuai dengan keadaan sekolah Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.